kasih rekan-rekan media yang selalu ikut mengawal laporannya Nikita Mirzani, di mana dia lapor dalam rangka untuk mencari dan memberikan perlindungan kepada anaknya. Jadi jangan terima kasih rekan-rekan media yang selalu ikut mengawal laporannya Nikita Mirzani, di mana dia lapor dalam rangka untuk mencari dan memberikan perlindungan kepada anaknya. Jadi jangan salah, dia ingin memberikan perlindungan kepada anak. Caranya bagaimana? Meminta perlindungan kepada negara, membuat laporan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi itu yang dilakukan Nikita Mirzani, di mana dalam prosesnya secara bertahap semua saksi dipanggil dengan cara yang patut. Jadi bahkan yang dilaporkan pun dipanggil tidak datang, dipanggil kembali secara patut. Artinya semua proses berjalan sesuai dengan peraturan Kapolri, sesuai dengan KUHP. Jadi tidak ada yang dilanggar karena prosesnya langsung memulai dengan tahap sebagaimana yang diatur. Itu namanya penyelidikan. Penyelidikan itu artinya dalam rangka mencari dan untuk menemukan ada dan tidaknya peristiwa pidana sebagaimana yang dilaporkan Nikita Mirzani, yaitu kejahatan, dugaan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Seperti itu, prosesnya berlanjut naik kepada proses penyidikan, artinya telah ditemukan dugaan adanya tindak pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur. Setelah proses naik penyidikan, semua saksi yang dipanggil pada saat proses penyelidikan, namanya berita acara interogasi, BAI namanya istilahnya, semua dipanggil dan mereka akan dimintain keterangan sebagai saksi. Dan dalam kalimat berita acara pemeriksaannya itu pasti ada kalimat pro justisia, untuk keadilan. Nah, itu sudah berlaku aturan KUHP, di mana saksi yang tidak hadir manakala dipanggil 2 kali berturut-turut akan dipanggil secara paksa atau akan dijemput untuk dimintai keterangan, karena yang berlaku adalah aturan dalam KUHP. Jadi semua proses berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak ada sesuatu yang dilanggar. Seperti itu. Oke, apa yang mau ditanyakan? Tadi udah ke atas Bang untuk menyerahkan tambahan saksi. Ya, saya hanya menyampaikan saksi baru bisa insya Allah besok setelah sholat Jumat atau sebelum sholat Jumat. Jadi saksinya saya sampaikan, kemarin juga alhamdulillah saksi yang cukup sulit saya hadirkan, akhirnya saya bisa menghadirkan saksi tersebut karena saksi itu lebih banyak di luar negeri. Kemarin sudah datang, teman-teman mungkin tidak tahu karena mereka jalan di belakang saya sehingga Anda tidak paham di mana saksinya kemarin sudah diperiksa. Alhamdulillah dia hadir dan memang memerlukan perjuangan untuk menghadirkan dia. Jadi dia alhamdulillah datang, kemarin itu penerbangan nyampe di Indonesia di Jakarta jam 9 pagi, saya jemput, saya antar untuk dilakukan proses pemeriksaan. Dan dia sudah dimintain keterangan kemarin, itu saksi yang dari luar negeri. Besok saksi lagi pada proses yang tahu kejadian pada apartemen yang pertama. Seperti itu. Berarti jumlah saksi ada berapa semuanya? Ada 17 kalau ditambah besok. Akan ada yang 16 lagi kemungkinan? Saksi jumlahnya berapa yang berhak untuk menyampaikan Ibu Humas mewakili penyidik. Karena saya yang saya hafal saksi-saksi yang saya ajukan. Saksi yang saya ajukan itu hampir 10. Seperti itu. Bang, kemarin Pak ada sama pengacara juga datang ke Polda, katanya ke Propam mengadu ada cacat penyelidikan nih. Jadi gini, Propam itu sebetulnya memeriksa terkait adanya perilaku daripada oknum kepolisian seluruh Indonesia. Jadi misalnya begini, seandainya kemarin itu diperiksa, dia itu diperiksa, diintimidasi, dipukulin atau diapapun, silakan Anda lapor Propam, ada perbuatan-perbuatan yang melanggar. Tapi kalau prosesnya sudah benar, di mana dipanggil secara patut, sekali tidak hadir dipanggil kembali, itu panggilannya juga secara patut. Jadi tidak ada yang dilanggar. Yang terpenting, Propam itu bukan terkait dengan persoalan proses penyidikan. Jadi kalau proses pemeriksaan penyidikan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana itu bukan terkait dengan Propam, karena Propam memeriksa terkait dengan perilaku dari oknum-oknum kepolisian yang melanggar. Misalnya ada mereka yang bagaimana berantem kayak apa, atau mungkin ada seseorang yang diancam
pada saat proses pemeriksaan. Kemarin habis diperiksa malah dia itu tidak menghormati lembaga institusi kepolisian, habis diperiksa malah dia tidak menghormati institusi ini, joget-joget di sini. Ini bukan tempatnya orang joget, di sini tempat orang mencari keadilan. Sebetulnya bisa itu diproses kalau memang, tapi di sini penyidik mencoba untuk netral dalam persoalan ini. Jadi justru yang aneh-aneh itu adalah pihak yang dilaporkan karena bingung menghadapi persoalan ini karena mereka tidak pernah menyangka bagaimana tiba-tiba saksi begitu banyak yang hadir. Jadi saya ingatkan, saksi itu datang semuanya itu menelpon saya. Rata-rata itu saksi yang mengetahui peristiwa, bahkan yang lebih luar biasa, dia saksi itu datang malam kepada saya pada saat itu saya ada di Citos kalau tidak salah. Dia datang 2 orang, 3 orang dengan orang yang mengantarkan, bang saya saksi yang mengetahui, saya saksi yang begini-begini dan terusnya. Malam itu juga dia saya antar ke rumahnya Nikita Mirzani. Saya ketemukan dengan Nikita. Itu kejadiannya. Akhirnya kita berkoordinasi karena ini saksi yang paling penting. Bahkan dia mengetahui peristiwa dari awal sampai akhir. Bahkan dia juga terlibat disuruh untuk mengambil sesuatu. Akhirnya saya bawa untuk diperiksa sebagai saksi. Jadi sekali lagi saya beritahukan proses ini memang kalau Anda mengikuti, saya beritahukan ada saksi mempunyai kejadian, mengetahui kejadian pada proses di bulan Maret sampai September terakhir. Ya, seingat saya kalau nggak salah itu bulan Agustus ya, bukan September karena habis itu dia sudah nggak di situ lagi. Habis itu ada yang khusus mengetahui saja pada peristiwa di bulan Mei, Juni, Juli. Jadi ada macam-macam peristiwa. Jadi ada juga yang hanya sepotong peristiwanya, yakni pada saat peristiwa di apartemen yang pertama. Itu saksi adalah merupakan satu kesatuan untuk mengungkapkan adanya peristiwa terhadap dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak. Saksi banyak, ada lebih dari 16 orang, bukti ada banyak, ada HP juga disita, ada visum, ada juga visum lagi. Jadi bukti sangat dan cukup, lebih dari cukup. Jadi Anda tidak bisa mengelak dari peristiwa ini. Bang, soal kemarin kan Rasman sempat singgung juga bang soal Laura yang masih belum pulang nih bang. Nah, dia tidak perlu ngurusin anaknya orang lain. Jadi urusannya saja, tidak perlu bingung. Mungkin karena kebingungan. Jadi Laura, saya katakan Laura memang saya taruh di safe house supaya dia tidak terkontaminasi terhadap orang-orang yang membuat cara berpikirnya nanti keliru. nah mereka Kata Rasman ya bilang katanya kalau pengen misalnya tahu nih. Laura udah emang benar sudah membaik, kenapa nggak di rumah, kenapa di Sepos gitu bang? Itu kan urusan saya yang meminta perlindungan. Tergantung saya meminta perlindungan, tergantung Nikita meminta perlindungan. Kenapa kita berikan perlindungan? Karena kita tidak ingin anak ini terkontaminasi kembali. Ingat, dia adalah korban yang menurut undang-undang memang harus dilindungi. Jadi tidak ada yang dilanggar. Kalau misalnya kenapa ada di sana, kenapa ada di sini, Anda tidak tahu dia ada di mana. Kalau seandainya saya beritahu sekarang dia ada di mana, Anda semua pasti akan ke sana. Dia hanya ingin mengetahui ada di mana Laura dalam keadaan senang, happy. Ya, dalam artian happy itu dia sudah bisa ngaji kembali, dia sudah bisa belajar kembali dan sebagainya. Dan dalam keadaan tidak terkontaminasi dengan orang-orang yang bisa menyebabkan dia berpikirnya keliru seperti itu. Padahal sama kamu juga pengen ketemu Laura katanya gitu. Enggak. Ini kita tidak akan mengizinkan anaknya bertemu dengan orang yang membuat membuat kejahatan terhadap anaknya. Mustahil. Anda seorang ibu, Anda pasti akan melindungi anak Anda untuk tidak bertemu dengan orang-orang yang membuat anak Anda itu menderita. Seperti itu. Itu Nikita Mirzani. Sikapnya tegas. Proses ini berjalan, tidak ada kompromi bang, tidak ada perdamaian, tidak mungkin saya akan melakukan perdamaian atau apa istilahnya yang mereka ingin lakukan, itu tidak mungkin dilakukan. Karena apa? Karena saya tegaskan kembali, tidak ada yang bisa membuat anak saya kembali seperti semula. Bang, katanya Fadal nggak percaya nih bang kalau memang kesaksian dari Laura sendiri yang dikatakan untuk penyidik itu benar katanya. Saya yang tahu, Anda tidak tahu. Visum aja Anda nggak tahu, saksi aja Anda nggak tahu berapa jumlahnya. Silakan kalau mau bicara saja. Saksi yang tahu saya, yang membawa saksi itu saya. Saksi bicara apa saya tahu. Dan Nikita
semua saksi kita tahu. Kenapa saya langsung memberitahukan, Nik, saksi ini sudah diperiksa. Intisarinya saksinya menyatakan ada kejadian di sini, dia tahu seperti ini. Bahkan Nikita itu pernah bertemu dengan beberapa saksi. Karena pada saat itu pernah saya bawa saksinya ke rumahnya, saya kenalkan, Nik, ini orang saksi yang tiba-tiba datang dari saya di Citos. Dan saya malam itu juga sekitar jam 8, jam 9 malam saya bawa ke rumah Niki baru pulang dari umroh dengan saya. Kaget Nikita, kok ada saksi yang mengetahui hal yang luar biasa sekali. Kaget Nikita, saya bilang, Nik, saya sudah minta sama penyidik supaya dilakukan pemeriksaan. Ya, akhirnya kita sepakat, pagi jam 9 saya datang, besoknya dan mereka diperiksa semua. Niki tahu semua apa yang terjadi. Niki tahu juga visumnya. Jadi kalau Niki tiba-tiba menyatakan bahwa sekian persen itu karena dia tahu proses ini. Dia tahu saksi bilang apa. Jadi saya kasih tahu sekali lagi, saksi itu mempunyai pengetahuan. Mohon maaf, mempunyai hal yang diketahui. Jadi dia mengetahui kejadian-kejadian yang berbeda-beda. Ada kejadian di bulan Maret sampai ada kejadian di bulan Mei. Ada satu saksi sendiri, ya. Itu pada porsi ada di apartemen yang pertama itu kalau nggak salah itu ada saksi. Ada saksi juga yang tahu secara keseluruhan sampai di bulan Juli seingat saya, karena terakhir dia sudah tidak ada di situ. Itu lebih mengetahui secara mendalam, bahkan dia juga diminta tolong untuk mengambil sesuatu dan dia juga tahu siapa yang berkomunikasi dengan siapa dan semuanya udah disampaikan kepada penyidik. Jadi saya ingatkan kembali, saya hanya kasih bocoran halus apa yang terjadi pada tanggal 8 dan 9 Mei tahun 2024. Cari informasi di sana. Jadi saya cuma bantu bocoran tipis saja supaya nggak bingung gitu loh. Kebingungan sendiri karena memang saksinya saya pecah-pecah. Saksinya hanya mengetahui peristiwa-peristiwa tertentu. Bahkan ada saksi lagi tiba-tiba dia yang tahu, dia bertemu, dia menjemput. Dan saksi ini yang tahu pada porsi kejadian Juni dan Juli. Dia juga datang sempat mengantar untuk melakukan sesuatu namun tidak jadi karena hari libur. Saksinya juga sudah diperiksa. Lebih dari cukup saksi. Bahkan ada saksi yang luar biasa sekali, Nikita tidak sanggup mendengarkan sehingga Nikita langsung keluar pada saat proses. Saya tidak perlu sebutkan karena itu betul-betul membuat Nikita terpukul dan kaget. Makanya jangan salahkan kalau Nikita itu marah, jangan salahkan tiba-tiba dia betul-betul secara maksimal ingin melindungi anaknya karena jalan satu-satunya untuk menyelamatkan anaknya adalah meminta perlindungan kepada negara, membuat laporan polisi supaya semua diproses secara hukum. Itu saksi yang 8-9 Mei itu.